Shalom Kak Sela. Shalom, hai Kak Halo Catherine. Kak Sela. Halo Kak Catherine. Hai Kak Sela. Happy banget ya hari ini. Iya, aku Hari gak ini mau hari- happy sendiri Kak. Kita Iya. coba sapa adik-adiknya dulu. Hai adik-adik. Halo adik-adik. Happy Sunday. Happy Sunday. Oke, mana Iya. wajah senyumnya? Senyum Pepsodent dong. Ih. Cakep-cakep, harum-harum. Bener. Udah pada siap untuk kebaktian belum? Udah. Ih, good job adik-adik. Oh ya Kak Catherine, hari ini hari apa ya? Ayo. Hari yang sangat spesial. Apa tuh Kak? Hari Minggu dan hari Paskah. Wow, apa tuh Paskah ya Kak Cat ya? Coba kita tanya dulu adik-adiknya, tahu nggak hari Paskah itu apa? Paskah itu berapa huruf? Berapa ya? P, A, S, K, A, H. 6 huruf. Artinya apa? Artinya hari kebangkitan. Tuhan Yesus. Oke, berarti Tuhan Yesus itu lahir, mati dan Bangkit. Bangkit. Wih, Bener banget, keren Kak banget Sela. Tuhan kita ya Kak Catherine Iya, ya. demi kita anak-anaknya kan Kak Sela. Luar biasa. Nah, karena hari ini luar biasa, hari ini ada juga pengumuman berarti tuh Kak Cat. Pengumumannya apa Kak Sela? Pengumuman lomba menghias Telur. Ih, happy banget Adik-adik hari ini. udah pada siap belum? Udah dong. Siapa ya juaranya? Siapa? Ayo. Ayo. Nah, tapi kita harus mendengarkan firman Tuhan dulu. Kita mau ibadah hari ini karena semuanya dalam keadaan yang happy-happy. Kita mau nyanyi. Happy ya. Let's go. Nyanyi bareng-bareng ya. Bangkit berdiri. Ikutin gerakannya. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi Kak Sela. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy banget Kak Bener Kak Cat. Sela. Hari ini luar biasa ya Kak Cat ya. Lihat adik-adiknya juga baru tes kesemangatan Kak. Semangat Oke, banget. sebelum kita semangat ke selanjutnya, kita mau berdoa dulu. Oke Kak Oke, Catherine. semua adik-adik boleh lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami hari ini, di mana Tuhan Engkau bangkit dan untuk menebus dosa kami anak-anak-Mu Engkau rela mati bagi kami. Bapa yang baik, kami sebentar lagi mau melaksanakan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, jaga tangan dan mulut kami agar kami tetap konsentrasi, mendengarkan dan bernyanyi penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau nyanyi bareng lagi boleh dong Kak? Boleh Kak Sela. Iya, kita mau nyanyi apa ya? Selamat pagi Bapak. Kita mau Iya. mengucap selamat pagi dulu buat Tuhan Oh iya Yesus. benar, kita harus sapa Tuhan Yesus dulu dong. Bener Iya. Kak. Yuk kita sama-sama ucapkan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku
udah bilang selamat pagi Bapak, tapi Kak Sela mau nanya nih, siapa yang tadi pagi bangun saat teduh? Kak Catherine saat teduh nggak? Iya Kak. Kak Sela saat teduh, adik-adik? Wah, masih banyak yang belum saat teduh kayaknya Iya Kak. bener, kayaknya tadi Wah. bangunnya kesiangan Kak Sela. Aduh, itu boleh nggak sih? Gak Nggak boleh. boleh. Bangun pagi kita harus ngapain? Berdoa. Bilang say thank you to God. Yes. Thank you Jesus. Gitu ya Kak bener, Ket ya. bener, Kak. Iya. Nah, karena pagi ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau nyanyi bareng lagi. Iya, kita mau bilang Tuhan Yesus itu baik banget. Masih pada semangat belum? Wah, Wow. semangat 45 kakek. Bener, bener. Kita Kak. mau nyanyi bareng lagi. Kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal Kak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus Baik. baik buat Kak Sela, buat Kak Catherine, dan dan buat semua buat adik-adik. adik-adik. Oh, nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih Kak Sela. Iya, pasti seru banget ya. Karena hari ini spesial Paskah. Nah, jadi untuk mendengarkan firman Tuhan yang harus disiapkan adalah Hati kita. hati duduk yang rapi. Bener. Tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh pegang mainan. Benar. Dan harus fokus sama firman. Tuhan. Iya. Nah, sekarang untuk firman kita mau bernyanyi adik-adik. Kita siapkan hati kita ya. Kita mau bernyanyi, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali abang yang keren ini bertemu lagi dengan adik-adik pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun ya. Amin. Nah, pada hari ini abang ingin bercerita lagi nih. Hari ini hari Minggu, tapi hari ini hari yang spesial karena hari ini hari Pasta. Iya, salah. Pasca. Ini hari yang spesial karena hari ini adalah hari Pasca. Nah, sebelum mulai abang pengen tanya dulu. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa artinya hari Pasca? Ada yang tahu nggak Pasca itu apa? Ayo. Nah, kalau ditanya tentang Pasca, abang itu akan mengira jawaban adik-adik seperti Pasca itu hari di mana Tuhan Yesus bangkit, Bang. Atau Pasca itu di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mati, kemudian hari Pasca dia bangkit, Bang. Gitu. Nah, ini jawaban-jawaban yang mungkin atau arti dari Pasca yang adik-adik tahu. Ya pasti semuanya pada tahu lah hari Pasca. Hari Pasca itu artinya apa? Karena abang yakin semuanya di sini kan udah sekolah minggu, pasti udah lama banget kan di sekolah minggu. Setiap hari ke gereja, setiap hari minggu ke gereja, ke sekolah minggu, terus diajarin juga sama papa mamanya. Apa itu hari Pasca? Abang aja kan dari sekolah minggu dari lahir ya. Oh enggak ya, nggak bisa ya. Nah, pada hari ini abang ingin bertanya sama adik-adik. Oke, semuanya pada tahu tentang hari Pasca. Tapi yang abang pengen tanya adalah, jadi kalau hari Pasca kita harus ngapain? Nah, harus ngapain kita? Kenapa? Ya udah hari ini hari Pasca, terus kenapa? Kita harus apa? Gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya apa? Coba deh. Kalau Pasca, kita harus apa? Ayo, gimana? Ada yang tahu tidak? Kalau Pasca, kita harus apa? Jadi kalau Pasca kita harus apa? Jadi adiwari Pasca, kai kita uga sibahan. What should we do? Asik. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Paskah ini adalah hari yang spesial ya adik-adik. Kita harus tahu Tuhan kita itu Maha Kuasa. Tuhan namanya Tuhan. Tuhan kita itu Maha Kuasa. Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Coba deh, adik-adik bayangkan. Tuhan Yesus datang ke dunia di antara kita semua, di antara manusia. Nah, Tuhan Yesus rela mati, rela mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk kita semua. Padahal ketika dia disalib, bisa aja kan dia dengan, aku mau turun. Bisa kan? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Tetapi kenapa dia mau bersakit-sakit, berdarah-darah, disalib untuk kita? Kenapa? Coba, ada yang tahu nggak? Karena Tuhan itu ingin menyelamatkan manusia. Nih, abang ada satu ayat di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Ayo ulang, sama-sama sama abang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Adik-adik tahu arti kata binasa? Itu artinya hancur. Nah, Tuhan datang ke dunia di antara kita dan mati di kayu salib supaya manusia tidak binasa, tidak hancur. Binasa itu kata-kata yang mengerikan loh adik-adik. Hancur tuh ya hancur, manusia hilang gitu, binasa. Nah, Tuhan tidak mau ini. Tuhan tidak mau manusia itu hancur karena dosa-dosa kita, tetapi melainkan hidup yang kekal, melainkan memperoleh keselamatan. Ayo. Tuhan ini luar biasa. Tuhan itu Maha Kuasa, tapi dia mau datang di antara kita dan mau menyelamatkan kita supaya kita tidak hancur, tidak binasa. Ini, Tuhan itu memiliki suatu kasih. Ini yang dinamakan kasih agape. Agape itu ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ya, coba. Agape itu artinya kasih tanpa meminta atau kasih tanpa balasan. Coba deh. Tuhan datang ke dunia
gitu kan. Nggak ada yang nyuruh Tuhan datang ke dunia. Tapi dia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan Tuhan nggak dapat apa-apa. Malah dia dapat penderitaan untuk manusia. Itu agape. Tanpa meminta apapun. Dia ngasih ke kita kasihnya, tapi dia tidak meminta balasan apapun untuk dirinya sendiri. Itu yang namanya kasih agape, adik-adik. Luar biasa kan? Coba di adik-adik pikirkan kalau di sekolah atau ketika di lingkungannya adik-adik. Misalnya, contoh sederhana deh. Ketika adik-adik ngasih misalnya uang kepada seorang penjual permen misalnya. Mau nggak adik-adik cuma ngasih duitnya aja? Nggak kan? Pasti pengen juga permennya karena adik-adik udah beli. Gitu. Atau misalnya dengan contoh yang lebih sederhana. Ketika adik-adik main di sekolah sama teman-temannya, ngajak teman-temannya main. Pasti adik-adik tuh mau teman-temannya juga ngajak main gitu. Nggak cuman kita yang setiap hari ngajak main, tapi juga teman-teman juga pengen ngajak main kita. Gitu. Kita pengen berteman. Gak mungkin dong kayak kita, hai gitu, udah. Tapi nggak ada ngobrol, nggak ada apa-apa. Kan sedih kan pasti. Nah, ini contoh yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Karena dia dengan sukarela, dengan tanpa suruhan siapa-siapa, dia datang ke dunia, dia mengorbankan nyawanya untuk kita manusia. Padahal manusia nggak ngasih apa-apa ke dia. Kan? Luar biasa nggak? Coba. Ini Tuhan kita itu maha kuasa, adik-adik. Dan ini yang dia lakukan untuk menyelamatkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah selamat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi orang yang percaya. Nah, orang percaya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira maksudnya apa sih orang percaya itu? Menjadi orang percaya itu adalah menjadi orang yang percaya dengan kasih Kristus. Nah, menjadi orang percaya itu istimewa, adik-adik. Karena kita mempunyai sesuatu yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Kita tahu kalau kita sudah selamat. Keselamatan itu luar biasa. Nah, itu yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Jadi menjadi orang percaya itu istimewa. Nah, ketika kita sudah menjadi orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Ayo, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu nggak? Ini semuanya di sini pasti pengen jadi orang yang percaya kan? Ayo, pasti pengen jadi orang percaya kan? Ayo coba tunjuk tangan siapa yang pengen jadi orang percaya. Ayo, tunjuk tangan. Ya, banyak ya. Menjadi orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan. Nah, menjadi orang percaya itu berarti kita harus berbuat seperti orang percaya. Ini yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, Dia juga ingin kita memberikan kasih kita kepada sesama dan melakukan yang terbaik. Ayo, apa coba contoh perbuatan baik? Menolong sesama. Atau misalnya apa lagi? Membantu teman yang kesusahan. Atau apalagi misalnya berbuat baik, membaca Alkitab setiap hari, berdoa, tidak bandel kepada orang tua, ya kan, rajin sekolah, itu semua perbuatan baik. Itu semua perbuatan orang percaya. Apa yang diinginkan Tuhan kepada kita. Misalnya nih, gambar di sini. Salah satu hal yang penting ya adik-adik adalah menolong semua orang. Tanpa memandang siapa dia, tanpa memandang apa warna kulitnya, tanpa memandang umurnya, di mana dia berasal, dan lain-lain. Kita harus menolong semua orang. Tapi menolongnya yang benar ya. Menolong yang benar itu adalah menolong agar mereka menjadi lebih baik lagi. Misalnya seperti ini. Mencontek itu menolong juga nggak? Ayo. Mencontek itu menolong nggak? Menolong nggak? Ayo. Misalnya lagi ujian nih, terus kita bisa nih ngerjainnya dengan dengan lancar karena kita udah belajar tadi malam. Tapi ada teman kita yang kesusahan. Terus dia bilang, mintalah jawabanmu gitu. Nah, kira-kira dikasih apa enggak? Nah, itu bukan menolong ya. Karena ketika kalian memberikan contekan kepada teman kalian, dia makin tidak belajar dong. Dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu itu di ujian itu. Dia nggak belajar lagi di rumahnya, nanti dia kebiasaan di ujian berikutnya, dia juga minta contekan kepada orang lain. Nah, ini bukan menolong ya. Menolong yang baik adalah misalnya seperti ini. Misalnya, daripada memberikan dia contekan, belajar bersama-sama dengan dia. Sebelum ujian nih, kalian datangin temennya, belajar bareng yuk, gitu. Nah, itu menolong. Karena kita membuat diri kita lebih baik dan diri dia juga lebih baik. Gitu kan.
Apalagi misalnya ketika di jalan melihat ada orang yang kesusahan, misalnya memberikan sumbangan kepada orang yang tidak mampu, itu menolong. Niatnya itu harus baik adik-adik. Dan inilah yang namanya orang percaya. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus telah memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, sehingga kita selamat, sehingga kita tidak binasa. Nah, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita juga harus menyebarkan kasih kepada semua orang. Kita harus bertindak, kita harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan seperti apa orang percaya itu? Yaitu orang yang memberikan kasih kepada semuanya, menolong semua orang. Jadi, mau nggak adik-adik jadi orang yang percaya? Mau dong? Mau kan? Jadi mulai hari ini, belajarlah menjadi orang yang percaya, karena kita sudah selamat. Kita sudah selamat karena Tuhan. Dan berbuat baiklah, dan berbagilah kasih kepada sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat hari Minggu satu lagi, buat hari Minggu yang spesial, di mana hari ini hari Paskah. Kami diingatkan kembali untuk mengasihi sesama. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, sehingga kami dapat selamat dan tanpa kekurangan satu apapun menjalani hidup kami setiap hari. Ajari kami Bapa untuk menjadi orang yang percaya, orang yang mau memberikan kasih kami kepada semua orang, dan orang yang mau berbuat baik dimanapun kami berada. Ingatkan kami selalu dalam setiap jalan hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, tadi firman Tuhannya keren banget. Tentang apa Kak Catherine? Tentang amazing grace. Amazing grace. Apa Artinya ya? kebesaran Tuhan. Wah, Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan itu sempurna di hidup kita. Benar. Tadi adik-adik pada dengerin firman kan? Iya dong. Enggak pada lari-lari kan Kak Sela? Enggak. Ada yang lari-lari atau ada yang megang mainan enggak ya? Enggak ada Kak. Enggak ada. Oke. Kita sekarang mau persembahan Kak Sela. Iya, mana persembahannya? Ayo. Dilipat yang bagus ya, jangan dikucek-kucek. Nah, yang udah ada persembahannya dikasih ke mama papanya. Nanti mama papanya kasih ke pertua atau diaken untuk dikumpulkan ke gereja. Iya, Oke. good job. Semuanya udah pada pinter. Kita mau ngumpulkan persembahan, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kita mau bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Let's go. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya kakak ya. Boleh Kak Sela. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
udah sampai di penghujung ibadah kita ya Kak. Benar Kak Sela. Nah, untuk menutup ibadah kita mau bersatu hati untuk mengucap syukur karena ibadah kita telah selesai. Semuanya lipat tangannya yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bisa memuji nama Tuhan lewat nyanyian kami, lewat doa, lewat semua yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan dari ibadah ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak balita dan kecil Tuhan bersatu hati, kami memohon Tuhan memberkati kami dalam tumbuh kembang kami, Tuhan berkati kami dalam setiap hal yang kami lakukan, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini, biarlah semua pelayan Tuhan diberkati dalam pelayanannya, semakin bertambah-tambah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan juga memberkati mama dan papa kami dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Tuhan juga memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Bapa. Biarlah menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan di sekeliling kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit yang ada di sekitar kami. Tuhan juga memberkati adik-adik kami yang belum bisa bergabung ibadah hari ini, biarlah Tuhan mengetuk pintu hatinya untuk rindu dan terus datang dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon ampun salah dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama bernyanyi Bapa terima kasih.